dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Menurut Hana, wawasan kebangsaan itu pemahaman kita mengenai bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia, seperti apa sejarahnya, apa yang kita punya, apa dasar-dasar negaranya, apa nilai kita sebagai warga negara. Contohnya itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu tentang cara pandang kita ya selaku suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, tentang lingkungan kita, wilayah kita, tapi masih dalam konteks untuk tetap dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan kita bernegara. Wawasan kebangsaan yang coba saya ceritakan sendiri. Ini cara pandang kita masing-masing, saya dan masyarakat kita, terhadap diri kita dan juga terhadap kita, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bela negara itu menurut saya langkah konkret yang dilakukan ya, jadi actionnya kalau bela negara bisa dalam bentuk untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu juga untuk menjaga negara kita dari gangguan-gangguan dari luar ya, dari negara lainnya, jadi mempertahankan bangsa kita. Kalau bela negara yang saat ini yang perlu kita lakukan itu bisa salah satu contohnya dari kegiatan pendidikan misalnya, karena saya dari latar belakangnya pendidikan ya, jadi lebih ke pendidikan. Kalau bela negara itu kayak tindakan kita dalam yang terlihat kalau kita cinta terhadap tanah air gitu. Contohnya kalau dulu kita kalau ngomongin bela negara itu pasti patriotisme, kayak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Itu bela negara zaman dulu. Sekarang yang pasti kita harus mempertahankan persatuan Indonesia, bangga dengan Indonesia, menjaga dan melestarikan budaya saat ini. Berapa penting sih wawasan kebangsaan dan bela negara ini? Sangat penting, dan apalagi sebagai orang Tuhan, orang-orang yang beriman, yang punya keyakinan bahwa dengan melakukan ibadah kita yang benar, saya pikir itu akan otomatis juga membela negara. Penting banget, sangat penting, karena kalau kita tidak ada pengetahuan tentang hal itu, tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kita tidak memiliki rasa cinta tanah air, tidak ada rasa tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, ya kayak kata orang, kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Menurut saya sangat penting ya untuk wawasan kebangsaan dan bela negara ini, karena ini untuk mempertahankan jati diri kita sebagai suatu bangsa, kemudian untuk menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kita tidak terpecah belah, jadi kita tetap kuat sebagai satu bangsa. Kira-kira masalah apa yang sedang dihadapi di Indonesia? Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini menurut saya merosotnya etika dan moral masyarakat kita dalam apalagi bersosial media, karena sekarang kalau diperhatikan sering sekali mengeluarkan hate speech, hate comment di postingan-postingan ataupun di isu-isu tertentu yang dalam negeri, luar negeri. Jadi berdampak juga ke penilaian orang-orang terhadap Indonesia. Yang paling banyak dihadapi saat ini yaitu dari bangsa Indonesia itu untuk rasa cinta terhadap negara itu. Jadi
kalau kita lihat banyak terjadi, ya ada yang intoleransi, kemudian orang muda selaku tonggak bangsa ya, mereka lebih banyak dengan narkoba, judi, seperti itu. Jadi ingin bisa merusak bangsa itu sendiri untuk masa depan bangsa itu. Isu yang Masalahnya mengkhawatirkan. adalah Iya, isu-isu yang mengkhawatirkan sih. Karena kan kita Ya. konsepnya persatuan, sebenarnya tapi sadar kalau bahwa terjadi intoleransi dari otomatis kalau kita berada tidak ada Sama persatuan di jenis dalamnya. dalam Kemudian mau berbagai bela hal. negara bagaimana kalau generasi mudanya itu punya mental yang sudah rusak, tidak lagi hanya memikirkan hal-hal kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk bangsa dan negara. Dan itu menurut Bu Yati yang paling masalahnya sih. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengakhir masalah-masalah tersebut? Kalau saran, sebenarnya itu dari keluarga ya. Kalau menurut saya pertama dari keluarga dulu, untuk dari keluarga itu bagaimana cara membina anak-anaknya, kemudian dari tokoh-tokoh agama lebih memberikan pengajaran yang dasarnya adalah persatuan dan kesatuan, selain keagamaan itu sendiri untuk memperkokoh kita selaku umat beragama, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Itu yang paling penting sebenarnya yang harus disampaikan. Kemudian di lingkungan pergaulan juga, jadi dari keluarga tadi sehingga bisa mempengaruhi di lingkungan ya. Kemudian dari pendidikan, dari sekolah, hal-hal itu yang penting untuk dipupuk tentang persatuan dan kesatuan, bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk selalu bisa bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, sehingga hal-hal itu yang bisa mempersatukan kita semua. Jadi mereka juga diberikan pengajaran pentingnya kita selaku generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan menjadi pioner-pioner untuk kemajuan bangsa dan negara. Menanamkan rasa kita mencintai dan menghargai orang lain sejak dari kecil, apalagi saling mengingatkan juga. Apa sih yang bisa dilakukan untuk berkontribusi terhadap negara kita, terhadap Indonesia? Menanamkan nilai tadi ya, nilai kebangsaan dan pentingnya suatu nyawa, pentingnya bahkan suatu sel punya bahwa dari beragaman dan bahwa masing-masing yang beragam tadi berhidup yang dapat dalam kuliah, dalam perkuliahan, dalam tindakan nyata sebisa mungkin dan dengan empati. Jangan sampai katakanlah kita misalnya rajin melakukan ibadah tapi melihat tetangganya kekurangan, diam saja. Menumbuhkan baik dalam pengajaran, dalam bimbingan, dalam kegiatan yang dengan profesi saya sebagai guru, teman-teman menyenangkan maupun proses komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dari masyarakat
melakukan katakanlah ya manajemen komunikasi, yang selalu belajar juga mendengarkan dari yang kita tak mungkin kan, artinya jangan salah bahwa pedagang di pasar tradisional mereka itu lebih kita tentang misalnya satu sayuran atau mengenali itu Bapak, selalu belajar dan menghargai bersama Pak. Oke, baik Pak. Yang terakhir, harapan Bapak untuk negara ini terkhusus untuk generasi yang lebih muda apa Pak? Generasi muda ya Pak ya. Menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita miliki semampu kita kepada mahasiswa kita, kepada anak didik kita, supaya mereka juga memiliki ilmu, mereka memiliki pendidikan yang baik, mereka bisa lulus tepat waktu, kemudian mereka juga bisa berhasil nantinya ketika mereka masuk ke dalam dunia kerja. Kira-kira seperti itu. Dan ya, kita juga sebagai kolega dengan rekan-rekan yang lainnya, kita tetap saling menghormati. Saya harus menjadi ambasador yang Indonesia yang baik, memberikan bahwa kesan Indonesia itu baik gitu. Jadi kita harus belajar, giat belajar, berprestasi di sana. Jadi orang dengan cara itu kita bisa mempromosikan Indonesia. Kalau Indonesia itu negara yang kaya, orang-orangnya berpendidikan misalnya. Terus budaya kita juga banyak. Misalnya kalau ada event, biasanya kalau di luar negeri kan ada event kan Mbak, event-event kebudayaan. Kita harus ikut turut kayak gitu. Ayo kita mempertahankan bangsa dan negara ini. Mari kita bekerja bersama-sama tanpa membeda-bedakan bahwa dia dari mana, dia dari suku apa, dia dari agama apa, tapi mari kita bekerja bersama, berkolaborasi, dan kita memberikan ide-ide, inovasi-inovasi yang bisa membangun bangsa dan negara ini. Kan kalau kita lihat ke negara yang lain, oh mereka sudah sangat maju, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Mari kita bekerja sama agar kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Mungkin kita tidak bisa, tapi kita bisa memberikan itu untuk anak cucu kita, untuk anak didik kita, sehingga mereka bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang lebih baik. Berapa penting sih wawasan kebangsaan dan bela negara ini? Terakhir dan penutup, kira-kira apa harapan Bu Erti untuk negara ini? Nah, untuk Indonesia tentunya ingin Indonesia itu lebih maju lagi untuk berbagai aspek itu. Dan pastinya pengen lebih dikenal di mata dunia. Indonesia itu bagus. Terus selain itu pemerataan kesejahteraan Indonesia. Tapi juga harus diingat, berharapnya masyarakat Indonesia juga aktif berkontribusi mendukung kegiatan-kegiatan ataupun bisa juga volunteering untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, karena tanpa kita masyarakat kita juga ikut turut serta itu nggak bakal bisa cepat bertumbuh. Terakhir dan penutup, kira-kira apa harapan Bu Erti untuk negara ini? Ayo kita mempertahankan bangsa dan negara ini. Mari kita bekerja bersama-sama tanpa membeda-bedakan bahwa dia dari mana, dia dari suku apa, dia dari agama apa, tapi mari kita bekerja bersama, berkolaborasi, dan kita memberikan ide-ide, inovasi-inovasi yang bisa membangun bangsa dan negara ini. Kan kalau kita lihat ke negara yang lain, oh mereka sudah sangat maju, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Mari kita bekerja sama agar kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Mungkin
kita tidak bisa, tapi kita bisa memberikan itu untuk anak cucu kita, untuk anak didik kita, sehingga mereka bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini lebih baik. Nah, untuk Indonesia tentunya ingin Indonesia itu lebih maju lagi untuk berbagai aspek itu. Dan pastinya pengen lebih dikenal di mata dunia. Indonesia itu bagus. Terus selain itu pemerataan kesejahteraan Indonesia. Tapi juga harus diingat, berharapnya masyarakat Indonesia juga aktif berkontribusi mendukung kegiatan-kegiatan ataupun bisa juga volunteering untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, karena tanpa kita masyarakat kita juga ikut turut serta itu nggak bakal bisa cepat bertumbuh. Kesimpulan besar yang dapat saya sampaikan dari wawancara ini adalah bahwa setiap orang memiliki pandangan dan pendapat yang beragam tentang kewawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga perbedaan pemahaman tersebut dapat memperkaya khasanah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.